Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Salima, balik lagi bersama aku Nisa di saatnya Bincang Hangat. Oke, di Bincang Hangat kali ini kita akan bahas mengenai peraturan pemerintah kemarin yang sempat viral mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi usia remaja dan sekolah. Nah, ini akan kita bahas sebetulnya penjelasan lebih lanjut mengenai PP tersebut itu seperti apa, dan pertanyaannya, kok bisa ya PP tersebut disahkan di tengah ya kita dengan negara mayoritas muslim gitu. Dan kita akan bahas semua itu dengan narasumber kita, yaitu ada Ustazah Susan Agustia. Kalau Ustazah, kemarin kan sempat viral tuh mengenai pemerintah mengeluarkan PP mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi usia remaja dan sekolah gitu. Nah, penjelasan lebih lanjutnya itu seperti apa sih Ustazah? Karena kan itu menimbulkan banyak kontroversi ya tentunya. Dan apakah benar zina itu jadi seakan-akan legal atau seperti apa gitu Ustazah? Iya. Ya, sebetulnya kita lihat dulu ya dari perspektif pemerintah yang mengeluarkan peraturan ini. Sebetulnya mereka itu menginginkan ini ke arah kesehatan reproduksi gitu ya. Jadi biar tidak terjadi kehamilan di luar nikah, tapi di tengah maraknya yang memang sudah terjadi hubungan seks bebas yang meningkat jumlahnya. Tapi mau mencegah dari sisi step kedua tuh maksudnya jangan ada kehamilan di luar nikah, ya udah pakai alat kontrasepsi. Jadi maksudnya pencegahan seks bebas yang nggak bisa, tapi kalau sudah terjadi begini, jadi biar nggak terjadi kehamilan di luar nikah. Ya tanda kutip mungkin maksud niatnya itu seperti itu ya gitu ya. Nah tapi kalau dengan pembagian alat kontrasepsi, tapi kan kayak memindsetkannya itu oh ini boleh dong ya, ini tuh legal, boleh dilakukan. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah kayak seperti jadi melegalkan, kalau menurut saya ya iya, jadi seperti melegalkan perzinahan itu. Jadi aneh gitu, bukan zinanya yang dicegah tapi malah menyediakan fasilitas agar zina itu berjalan dengan lancar gitu. Oke, jadi walaupun secara lisan tidak langsung melegalkan zina gitu, tapi Iya, dengan betul. ya dikeluarkannya peraturan itu secara tidak langsungnya Iya, melegalkan perzinahan gitu. iya, menurut saya seperti itu. Jadi kayak ngebolehin gitu. Malah Seperti itu. difasilitasi Iya, ya. difasilitasi, bukannya dilarang untuk berzina gitu ya, seperti itu. Jadi ini suatu hal yang sangat miris sekali, apalagi kalau dunia pendidikan itu. Jadi guru di sekolah itu jungkir balik mendidik akhlak anak gitu ya, agar tentunya juga salah satunya menjauhi zina. Tapi ketika ini malah dibagikan alat kontrasepsi, jadi kayak bertolak belakang gitu ya, nggak sesuai dengan tujuan pendidikan dengan peraturan yang sudah ditetapkan ini, bertolak belakang, dan ini akan menimbulkan kebingungan di tengah-tengah remaja tentunya gitu. Oke, sudah. Yang menjadi pertanyaannya nih, aku sebetulnya bingung ya, kok bisa pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut di tengah-tengah negara yang mayoritas muslim gitu. Sedangkan yang kita tahu kalau misalnya di dalam Islam itu kan zina itu haram. Tapi kayak kok bisa ya pemerintah ngeluarin peraturan tersebut gitu. Ya dari sini kan kita bisa lihat, walaupun kita mayoritas itu muslim di Indonesia ini, tapi peraturannya memang tidak berdasarkan dengan agama dari mayoritas penduduknya sendiri gitu ya. Dimana mayoritas di Indonesia itu kan agamanya Islam, tapi Islamnya itu nggak digunakan, justru malah sekuler gitu, memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama itu hanya dianggap candu, hanya dianggap itu perorangan aja lah gitu ya, nggak perlu mengatur-ngatur ranah publik, ranah-ranah umum kayak perzinahan, pergaulan, ini kan ranah umum gitu ya. Jadi dianggapnya tuh agama tuh nggak perlu mengatur ranah umum gitu. Yang namanya ranah umum ya sebebas-bebasnya aja seperti itu. Jadi walaupun kita ini mayoritas muslim, negaranya tidak menerapkan Islam, ya wajar akhirnya mengambil peraturan ini, dimana ini diambil dari prinsip sekularisasi, yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Agama tidak ikut-ikutan untuk mengatur kehidupan gitu. Jadi ya sekali lagi ya miris gitu ya, kita ini mayoritas muslim tapi bukannya harusnya kita tuh difasilitasi untuk sesuai dengan agama kita harusnya gitu ya gitu. Berarti memang sudah menuju liberalisasi sekulerisme yang kayak gitu. Iya, kalau liberalisasi ini udah semakin bebas banget gitu ya, di bidang seks bebas ini, di hal seks bebas ini, kita bayangkan di Amerika itu kalau kiblat liberal itu kan Amerika gitu ya. Itu setiap tahun itu pertambahan angka HIV/AIDS itu 20 juta orang per tahun yang diakibatkan dari seks bebas. Apakah kita mau seperti itu, mau mengarah kepada liberal gitu ya, dimana per tahun tuh angka HIV/AIDS 20 juta, 100 orang aja itu banyak, apalagi 20 juta gitu. Dan itu cara menghindarnya kayak gimana gitu ya. Nah sekarang tuh juga udah mulai di Jakarta dan Bogor tuh saya lihat anak-anak yang dibuang ke jalan, dimana anak-anak ini yang terjangkit HIV/AIDS dari orang tuanya. Jadi nanti lagi-lagi korbannya ya anak-anak, anak kecil yang tidak berdaya gitu, yang mereka nggak bisa ngapa-ngapain, dibuang ya sudah gitu kan gitu. Apakah kita gimana, nggak miris gitu ngelihatnya, anak kecil kan nggak punya daya upaya gitu dosa gitu. Iya seperti itu. Jadi korbannya nanti kemana-mana, akan merembet kemana-mana gitu.
Terlebih lagi HIV kan nular ya Ustazah. Iya, Jadi menular. ya pasti semakin Dan banyak belum yang ada gitu. obatnya. Iya. Belum ada obatnya, dan HIV/AIDS itu sekarang ini sudah meregenerasi lagi, macamnya itu sudah lebih mengerikan. Kalau dulu totol-totolnya tuh agak jarang, terus sekarang totol-totolnya udah kayak monster, baik di kelamin maupun di mulut. Kalau yang oral tuh kan HIV-nya bisa di mulut ya. Itu saya dapat data dari dokter gigi. Jadi kalau dokter gigi yang dia melihat dalam mulut itu ada kayak totol itu memang ciri-ciri HIV/AIDS yang bagi yang pelaku hubungan seksnya itu melakukan oral ya, seperti itu. Nah, terus ada penyakit HIV/AIDS yang terbaru itu di penis laki-lakinya muncul bolong-bolong dan itu bau BAB, mohon maaf gitu ya. Kayak gitu, itu kan ngeri banget gitu ya, penyakit terbaru dan nggak ada obatnya sampai sekarang untuk HIV/AIDS itu. Apakah kita mau gitu ya, generasi kita tuh nanti terjangkiti penyakit yang mengerikan ini gitu ya, kayak gitu. Padahal ya Indonesia kan 2045 menuju generasi emas ya, yang Iya. kalau ini Atau generasi cemas. Nah itu Sobat Salimah mungkin yang harus dipikirkan ya, apakah Betul. nanti akan menjadi generasi emas atau cemas. Kalau Iya. misalnya kita tetap diem aja, ya nanti akan semakin rusak ya Ustazah. Iya, jadi pembagian alat kontrasepsi ini selain untuk mencegah kehamilan di luar nikah, juga untuk mencegah penularan HIV/AIDS. Sedangkan pori-pori, misalkan kondom lah ya katakannya, pori-pori kondom itu lebih besar daripada virus HIV/AIDS itu sendiri. Virus HIV/AIDS itu dia nano, kecil banget, dengan mata aja kita nggak bisa lihat gitu. Sedangkan si pori-pori kondom itu jauh lebih besar, jadi nggak bisa menangkal ya nggak akan bisa menangkal, tetap aja bisa tembus, bisa lolos gitu. Jadi kalau ini dikatakan untuk mencegah HIV/AIDS ya nonsen gitu, tidak ada gitu ya, tidak ada teorinya gitu bahwa alat kontrasepsi ini bisa mencegah HIV/AIDS, itu tidak ada gitu. Satu-satunya yang bisa mencegah HIV/AIDS itu adalah tidak berhubungan seks bebas. Nah, kita lihat kan kenapa orang kok kalau yang dalam pernikahan yang sah, yang halal tuh nggak ada HIV/AIDS. Tapi kalau udah yang jajan kemana-mana gitu ya, padahal kan masih manusia-manusia ya, bukan dengan hantu gitu ya, tapi kok bisa jadi ada HIV/AIDS? Ya karena itu memang laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, tidak dibolehkan untuk berhubungan seks bebas seperti itu. Kalau dampak kedepannya itu akan seperti apa Ustazah? Terutama bagi kita remaja ya, sama ya bagi negara juga. Yang pertama, kalau misalkan seks bebas ini terus merebak dengan tadi ya difasilitasi dengan adanya alat kontrasepsi, ya otomatis yang sekarang aja seks bebas udah sedemikian parahnya meningkat jumlahnya, akan semakin lebih meningkat lagi. Ya otomatis kalau kita mau lihat generasi emas dari mananya gitu ya, otomatis remaja-remaja itu akan berpikir apa ya, kesenangan yang di bawah perutnya itu gitu ya. Dia bukan berpikir gimana caranya untuk berprestasi, belajar bersungguh-sungguh, belajar itu untuk Allah, belajar itu untuk memajukan peradaban, untuk masyarakat, bermanfaat buat semuanya, boro-boro mikir ke situ. Tapi yang ada, yang dia pikirkan adalah kesenangan-kesenangan bucin gitu ya. Dari bucinnya itu sehingga mengarah kepada seks bebas. Yang ada yang dipikirkan itu adalah setiap hari pingin melakukan terus gitu. Udah nyoba sekali, 2 kali, ya udah makin penasaran. Jadi Indonesia emas dari mananya gitu ya, yang ada Indonesia cemas gitu ya, kayak gitu. Jadi itu efek yang luar biasa, belum lagi penyakit-penyakitnya yang tadi saya ceritakan gitu ya. Dan pasti ini akan menyebabkan kehancuran generasi tentunya. Tidak akan ada kemuliaan untuk generasi yang mereka itu adalah orang-orang yang melakukan seks bebas, itu tidak ada kemuliaan di sana. Bahkan sudah ada jaminannya ketika zina itu merebak, Allah akan menurunkan azabnya gitu ya. Jadi dan azab Allah ini tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, orang soleh pun akan terkena walaupun dia nggak salah apa-apa gitu. Nah gitu, jadi kalau dibilang ini bagus menjadi solusi, ya tidaklah gitu ya, pasti akan menyebabkan kehancuran generasi tentunya gitu ya. Sekarang aja belum dilakukan terjun ke lapangan langsung, angka perzinahan makin nambah, angka HIV/AIDS makin nambah, apalagi ini dibagi-bagikan alat kontrasepsi, difasilitasi, maka nanti akan semakin merebak lagi. Kebayang kita mau pilih, bagi yang belum menikah ya, mau cari-cari pasangan tuh kayaknya lebih was-was, lebih nambah lagi kriteria ya. Iya. Padahal dalam Islam itu menikah itu adalah ibadah yang mulia ya, apalagi bagi yang sudah siap ilmu, sudah siap materi, sudah siap mental gitu ya, menikah itu adalah ibadah yang mulia. Tapi kalau nanti HIV/AIDS udah di mana-mana, kita jadi takut, karena bisa jadi seseorang yang misalkan calon kita itu dia terkena HIV/AIDS bukan karena keinginan dia, entah karena tertular lewat entah jarum suntik atau apa, Allah alam bisawab gitu ya. Yang tadinya mungkin dia adalah sosok yang soleh, tapi terkena HIV/AIDS misalkan karena ketidaksengajaan apa gitu ya, yang kita tidak tahu gitu ya, nauzubillah. Akhirnya kan jadi gimana? Kan pasti jadi korban ya jadinya. Seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya
tadi kan sama bicara mengenai zina ya, Hmm. itu kan muncul dari hasrat atau keinginan kita ya Ustazah, Iya. atau naluri yang sebetulnya itu kan nggak bisa dihilangkan. Jadi Iya. itu gimana Ustazah? Pandangan Islam atau ya sistem Islam mengatur hal tersebut itu seperti apa? Iya, sebetulnya rangsangan terhadap seks itu kan naluri. Jadi ya gharizah nau disebutnya. Ya, naluri kepada pasangan, naluri kepada ingin melakukan sesuatu yang sifatnya sayang menyayangi seperti itu ya. Nah, itu adalah fitrah dari Allah. Tapi yang namanya gharizah atau naluri ini dia rangsangannya dari luar. Ya, bukan dari dalam diri. Beda kalau yang sifatnya kebutuhan fisik kayak lapar, kalau kita nggak makan terus ya bisa menyebabkan kematian. Nggak minum, nggak buang air itu bisa menyebabkan kematian. Tapi kalau nggak melakukan hubungan seks nggak menyebabkan kematian. Jadi pendapat Sigmund Freud gitu ya, orientalis Barat kali ya, yang dia mengatakan bahwa kalau tidak melakukan hubungan seks itu bisa menyebabkan kematian, itu teori yang betul-betul salah gitu ya. Coba kita lihat ada imam-imam di dalam Islam itu Imam Syafi'i gitu ya, Imam apa ya, kalau saya Imam Nawawi juga gitu ya. Nah, itu banyak imam-imam yang mereka tuh nggak sempat nikah, bukan nggak mau nikah loh ya, tapi mereka tuh saking nikmatnya dalam keilmuan, mereka mengarang karangan kitab-kitab yang tebal berjilid-jilid gitu ya. Saking nikmatnya, Imam Hanafi juga ya termasuk, itu saking nikmatnya keburu meninggal gitu, nggak sempat menikah, nggak sempat menikah gitu. Jadi meninggalnya bukan karena nggak menikah, bukan karena nggak melakukan hubungan seks, tapi meninggalnya karena emang sudah ajalnya aja gitu ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa yang namanya naluri itu rangsangannya dari luar kayak gitu. Jadi dia tidak akan menyebabkan kematian kalau tidak melakukan hubungan seks. Dalam Islam apakah tidak boleh melakukan hubungan seks? Boleh kalau sudah menikah dengan pasangan halalnya gitu ya. Jadi kalau memang mau ya silahkan menikah gitu ya. Tapi bagi pemuda yang belum siap, pemuda-pemudi yang belum siap, selain misalkan belum sanggup menikah, berarti berpuasa dia untuk mencegahnya gitu seperti itu. Dan jangan lupa dia harus digarisbawahi bahwa yang namanya naluri itu rangsangan dari luar. Kalau nggak ada rangsangan dia tidak akan menyebabkan gelisah gitu seperti itu. Dan sekarang itu rangsangannya itu banyak, dari video porno, dari pergaulan, melihat orang lain pacaran depan mata, kita pengen dong gitu ya, seperti itu ya. Nah, ini makanya di dalam Islam itu perlu menjaga interaksi gitu ya. Bagaimana cara menjaga interaksi? Yang pertama, wajib menahan pandangan. Itu ada di Quran surah An-Nur ayat 30 dan 31. Yang kedua, menutup aurat dengan sempurna. Laki-laki sudah ada batasannya, perempuan juga sudah ada. Aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, kaki juga aurat loh ya, betis juga aurat. Jadi kalau aurat terjaga kan jadi membuat orang tuh nggak terangsang gitu. Nah gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berkhawat atau berdua-duaan. Jadi kalau nggak ada berdua-duaan kan, coba kalau kita misalnya naik lift nih, kita tadinya sendiri, tiba-tiba ada cowok datang. Tadinya kita baik-baik aja, ketika ada cowok masuk terus cuma berdua dengan kita, walaupun itu ranah umum ya, kayak ada rasa risih-risih nggak sih? Ada kayak ada rasa gimana gitu. Apalagi kalau yang berdua-duanya tuh emang saling cinta, saling suka menyukai gitu. Nah, ini harus dicegah gitu ya, jangan sampai ada berdua-duaan gitu. Karena kalau sudah berdua-duaan maka rangsangnya tuh ada gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, tidak berikhtilat atau campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Campur baur itu bisa menimbulkan bumbu-bumbu cinta gitu ya, bumbu-bumbu dalam hati yang itu bisa merangsang akhirnya pingin gitu ya ke arah menuju ke seks bebas tadi. Banyak kok yang kayak reunian alumni apa gitu yang akhirnya berujung kepada perselingkuhan, itu banyak sekali faktanya. Bahkan dunia kampus juga banyak ya kayak gitu. Nah, jadi tadi ya, menjaga pandangan, menutup aurat dengan sempurna, tidak berkhalwat, tidak berikhtilat. Kemudian interaksi yang dibolehkan itu adalah dalam bidang pendidikan, kesehatan, jual beli, pemerintahan itu boleh. Jadi kita sama dokter, kita sama guru, sama dosen, kita sama yang berjualan, itu boleh berinteraksi secukupnya aja gitu ya, kayak gitu. Terus yang keenam yang lebih oke lagi, lebih mantap lagi, kalau ada yang berzina gitu ya, dan ketahuan, terus kalau ada yang LGBT, gay, lesbi, biseksual dan transgender dan ketahuan, itu dihukum dengan hukum Islam, yaitu jilid atau rajam bagi pezina. Kalau untuk yang gay, lesbi gitu dia terkena hukum liwat dalam Islam. Jadi liwat itu naik ke gedung yang tinggi, lalu dari gedung itu harus loncatnya itu kepala duluan ke bawah. Hukumannya seperti itu, dan itu harus disaksikan oleh banyak orang. Nah, kira-kira itu akan mencegah perzinahan. Orang akan mikir orang akan mikir berapa ribuan kali mau melakukan itu gitu. Nah, jadi kalau 6 hal ini ditegakkan, 6 hal ini diterapkan, insya Allah gitu ya, rangsangan dari luarnya itu akan berkurang. Walaupun angka perzinahan sampai akhir zaman pasti ada aja, tapi akan sedikit sekali gitu, cuma kasus kecil saja gitu. Terbukti dulu di masa Islam 1300 tahun angka perzinahan itu cuma 200-an angka. 200-an? Itu 1300 tahun. Kalau Sekarang hari ini dengan satu tidak hari ada aja Islam, berarti satu hari itu 200 angka itu di 2/3 dunia.
bukan Wow. bukan sekelas level wilayah Indonesia Iya, aja, iya. tapi itu 2/3 dunia global loh ya. Nah kalau sekarang satu hari nggak usah ngomongin global, Indonesia aja satu hari apakah 200 angka? Lebih ya, bisa Itu jadi satu lebih hari ya. ribuan ya. Belum lagi kalau kita mau gabungin dengan negara-negara lain, ada Amerika, Amerika. Kanada gitu dan lain Yang sebagainya. lebih liberal lagi. Yang lebih liberal lagi. Jadi satu hari itu bisa jutaan perzinahan gitu ya. Tapi kalau dulu ketika Islam diterapkan selama 1300 tahun, 13 abad, itu cuma 200-an angka perzinahan. Jadi kan jadi Islam itu kan bisa betul-betul mencegah ya. Mencegah, memuliakan. Walaupun ada 200 yang kecolongan itulah ya, ya itu memang dia akhirnya dosa dia dengan Allah. Kalau aturannya kan sudah diterapkan kan, ada jilid, ada rajam, ada liwat gitu ya. Itu ya sudah tinggal dia dengan diri dia dengan Allah, nanti di akhirat akan mendapatkan siksanya gitu ya, seperti itu. Jadi sebetulnya Islam juga sudah menjaga dari awal banget ya, mulai dari menjaga pandangan, terus tadi tidak berkholwat beristilah dan yang lain. Menutup aurat juga dengan sempurna. Tinggal kitanya ya mungkin ya yang mau, dan lebih bagus lagi mungkin diterapkan oleh negara juga ya supaya kuat gitu ya. Iya, seperti tadi kan 1300 tahun angka perzinahan cuma 200. Dan itu yang akan terjaga nasabnya bukan cuma orang Islam, orang non muslim juga akan terjaga nasabnya. Jelas gitu, si anak itu bapak ibunya itu siapa. Kan non muslim pun pasti sepakat. Pasti kalau mau nikahin anaknya, kalau pasangan anaknya itu nggak jelas bapak ibunya, pasti ada rasa nggak enak. Pasti ada rasa cekcok, perseteruan itu pasti ada, walaupun mereka bukan agama Islam gitu ya. Nah apalagi dalam Islam memang sangat menjaga nasab, lebih-lebih lagi gitu ya, kayak gitu. Jadi sebetulnya hukum ini tuh, ketika hukum Islam terhadap perzinahan itu diterapkan, yang menguntungkan bukan hanya untuk kaum muslimin, untuk non muslim juga pasti akan menguntungkan. Terjaga nasab mereka loh. Orang kuda aja di Arab gitu ya, kalau mau dikawinkan dicarikan kuda-kuda yang majikannya tuh baik gitu. Jadi kuda aja kalau menjaga ya. Iya, makanya kuda-kuda Arab itu kan kuat-kuat, tinggi, besar, kokoh dan kuat-kuat karena memang dijaga nasabnya. Makanya di Quran surah Al-Isra ayat 32 tuh Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Allah pakai kata wasa'a sabila itu adalah seburuk-buruknya jalan, karena memang dari tafsirnya itu ya, kuda-kuda Arab itu kalau mau dikawinkan dicarikan majikannya yang terbaik gitu. Itu kuda. Nih masa manusia ya? Manusia mau sembarangan gitu ya, mau sembarangan berhubungan seks sana sini dan sebagainya. Kuda aja harus yang terbaik gitu. Makanya sampai disamakan dengan kuda. Terkenal sampai sekarang kan kuda Arab itu kuda yang terbaik ya, karena emang dipilihkan pasangannya itu yang terbaik. Bahkan si majikannya juga majikan yang terbaik gitu. Kayak gitu sampai seperti itu. Makanya wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, innahu kana fahisyah, itu adalah perbuatan yang keji gitu ya. Seperti itu teh. Iya. Gimana sama Salimah, Masya Allah sekali ya, ternyata dalam Islam sangat menjaga gitu. Kalau sudah mungkin pertanyaan terakhir, gimana buat kita seremaja, mungkin jadi pesan buat Sobat Salimah dan buat aku juga di usia-usia yang memang masih muda, apa sih sebetulnya yang harus difokuskan gitu supaya kita bisa terhindar dari pergaulan bebas, bisa terhindar dari zina dan yang lainnya gitu. Betul. Ya, jadi sebetulnya kalau dalam Islam itu suasana yang dibangun dari kecil sampai mati gitu ya. Kita bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, manula gitu ya. Suasana yang dibangun itu adalah suasana cinta ilmu, suasana cinta belajar. Makanya kalau orang-orang yang paham Islam tuh kayak gimana ya, jiwanya tuh rasanya pengen belajar gitu. Jadi haus ilmu. Jadi boro-boro mau mikirin seks bebas gitu. Kalaupun emang iya wajar, secara manusia tuh emang butuh yang namanya hubungan seks tuh butuh. Tapi ya di dalam pernikahan aja gitu. Di dalam pernikahan pun nggak yang kayak harus setiap hari, setiap jam. Ada kan yang sehari berapa kali. Ya, nggak kayak gitu. Jadi di dalam pikirannya tuh bukan yang dia pikirkan kenikmatan itu adalah berhubungan seks. Justru kenikmatan itu adalah ketika semakin dekat dengan Allah, dengan ilmu. Ketika haus ilmu, pengen belajar, entah dia fisikawan, kimiawan, entah dia ahli nuklir, entah dia ahli bahasa, entah dia astronom dan sebagainya. Haus belajar justru dia menemukan kebahagiaan itu di situ. Semakin dekat dengan Allah, semakin dia belajar ilmu, dia semakin dekat dengan Allah, semakin dia bisa mendakwakan Islam kepada orang lain dengan ilmu yang dia semakin tinggi gitu ya. Nah itu jadi hubungan seks itu iya betul kebutuhan manusiawi, tapi kayak bukan yang harus setiap hari gitu, bukan nomor satu yang difikirkan gitu. Jadi mungkin nomor kesekian gitu ya, berapa belas gitu ya, dibutuhkan emang iya gitu ya. Kayak kita misalkan butuh makan iya, tapi apakah terus-terusan makan?
Kan enggak juga ya, kayak kita butuh buang air, iya betul, tapi apakah terus-terusan harus buang air? Kan enggak, ada penempatannya. Sama hubungan seks juga dibutuhkan memang, tapi ada penempatannya. Enggak selalu harus dikejar banget gitu ya, enggak, karena itu kebahagiaan manusia bukan di situ gitu ya. Nah kalau memang dia orangnya, ada kan tipikal orang yang sangat memperhatikan hubungan seks gitu ya, ya udah raihlah surga. Kan nanti di surga itu kan ada bidadari gitu kan, yang mau sepuasnya silahkan gitu kalau di surga itu ya, kayak gitu. Nah jadi remaja-remaja itu harusnya orang-orang yang haus ilmu, yang cinta ilmu, cinta majelis taklim, cinta pengajian-pengajian, tidak hanya sekolah. Yang dia itu kalaupun sebagai pelajar di sekolah itu harusnya dia menjadi pelajar yang sungguh-sungguh gitu, yang nggak ada toleransi untuk bolos gitu ya, untuk bermalas-malasan belajar. Harusnya itu tidak ada dalam kamus pelajar muslim harusnya gitu. Karena dia tahu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, dan ketinggian kita dalam beribadah kepada Allah itu sangat berkorelasi dengan ilmu. Sholat aja kalau nggak ada ilmu nggak sah, ya kan? Sholat itu adalah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah, tapi kalau kita sholatnya tanpa ilmu maka sholatnya tidak sah. Makanya Islam itu sangat menempatkan ilmu itu tinggi derajatnya. Sampai di Al-Quran itu disebutkan orang-orang yang berilmu tinggi itu sebagai ulil albab, dan itu disebutkan oleh Allah sampai berulang-ulang kali tentang ulil albab. Jadi ada posisi derajat yang tinggi bagi ulil albab karena mereka memahami ilmu, maka otomatis mereka tuh lebih paham bagaimana caranya untuk dekat dengan Allah, tidak hanya versi untuk sebagai individu tapi juga sebagai masyarakat dan negara gitu. Apalagi remaja potensinya besar sekali. Iya, energinya untuk belajar kan besar. Baik, iya, dia akan menghasilkan sesuatu yang besar gitu. Iya betul. Makanya dulu peradaban Islam itu kan pemuda-pemudanya kan pemuda yang sangat luar biasa mulia gitu, karena memang mereka haus ilmu, dan ilmunya itu untuk Islam, untuk Allah gitu, kayak gitu, untuk umat gitu. Jadi boro-boro memikirin hubungan seks di luar nikah gitu, susah. Kayaknya itu hal yang susah banget. Makanya tadi saya cerita kayak Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu nggak sempat nikah tuh bukan nggak suka nikah, bukan nggak suka perempuan, bukan nggak normal gitu ya. Tapi karena saking nikmatnya dalam ilmu, dan mereka meraih kedekatan taqarrub ilallah dengan keilmuan mereka, jadi sampai terlupakan itu atau meninggal, udah ajal datang gitu ya, seperti itu, saking nikmatnya gitu ya. Gitu. Bukan berarti nggak boleh nikah ya, silakan, cuma maksudnya prioritas yang harus dipilih gitu ya, kayak gitu. Ya sudah, itu jadi pesan juga buat kita Sobat Salimah untuk senantiasa haus akan ilmu ya, supaya nantinya juga bisa berkarya lebih besar lagi, bermanfaat untuk umat tentunya gitu. Iya, dan dengan ilmu itulah kita bisa meraih surga itu, dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmunya memang ya nggak bisa. Sudah, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir. Ada yang mau disampaikan lagi nggak sih? Ya paling tadi ya, sebagai remaja, ini kan versi mau untuk remaja ya. Ya sebagai remaja harusnya betul-betul lah kita pahami bahwa diri kita itu siapa, kita berasal dari mana, dan kita ini di dunia untuk apa, dan untuk nanti kedepannya kita nanti akan kemana di akhirat. Di akhirat itu kan hari yang sangat panjang sekali ya, dan sangat melelahkan sekali. Selama-lamanya, kekal abadi selama-lamanya, dunia ini nanti akan tidak ada lagi gitu ya. Nah jadi ketika ingin melakukan sesuatu, berpikirlah untuk akhirat gitu ya. Jangan gampang sekali, mudah sekali melakukan sesuatu tanpa memikirkan kedepannya bagaimana efeknya. Dan yang paling penting dipikirkan adalah efek akhirat gitu ya. Oke lah, nggak sempat mikirin efek dunia, udah terlanjur gitu misalkan ya, secepatnya lah bertaubat kalau memang sudah terlanjur. Tapi sebelum melakukan apapun, pikirkanlah akhirat itu bagaimana, karena akhirat itu kehidupan selama-lamanya. Apapun yang kita lakukan, efeknya itu akan kita dapatkan nanti di sana. Mungkin seperti itu. Jadilah remaja yang berdedikasi tinggi untuk Islam, harusnya haus ilmu, haus belajar terus, dan dengan belajar ilmu itu kita semakin dekat dengan Allah, semakin menjadi remaja-remaja yang mulia gitu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sekali lagi terima kasih Ustazah sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi. Senang bertemu dengan Ustazah, dan mudah-mudahan nggak kapok ya Ustazah untuk nanti jadi pembicara kita lagi. Insyaallah. Oke, itu dia Sobat Salimah, bincang kali ini sangat menarik sekali. Mudah-mudahan tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustazah Susan bisa kita laksanakan gitu ya. Kita semakin cinta akan ilmu, terus taat terhadap agama kita tentunya gitu, supaya ya kita juga bisa berkontribusi lebih lagi terhadap umat gitu. Seperti itu Sobat Salimah, sampai jumpa di bincang hangat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.